memulai pelajaran, pimpin doa dulu. Jika berdoa, angkat dulu kepala. Sebelum belajar, raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni Oh ya, sebelum dimulai pembelajaran, ya kanan kiri yuk, apakah temannya ada yang tidak berapa? Ada yang tidak berapa? Kenapa Naura? Tidak tahu kalau ada temannya yang tidak berangkat itu harus saling peduli. Ditanyain Naura kenapa kira-kira ya, apakah sakit atau izin. Oh ya, sebelumnya yuk kita SDG dulu buat pemanasan ya. Yuk, tahunya SDG kenapa tadi? Kenapa? Yang seperti segitiga gitu ya. Yuk, mulai sambil dipraktekkan yuk. Tangannya silakan disiapkan. Dimulai ya. 1, 2, 3. Yang seperti segitiga itu huruf A. Yang seperti angka 1 itu huruf I. Yang seperti ayunan itu huruf U. 3 jari ke samping itu huruf E. Yang seperti bola itu huruf O. Jadilah semuanya Mana dimulai ya. Siapkan alat tulis dan buku tulisnya masing-masing. Sudah siap buat menyimak dan mendengarkan? Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang menyenangkan. Langsung saja. Nah, kata pelajaran hari ini yakni tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini kalian harus bisa menguasai beberapa materi. Yang paling utama adalah denah di lingkungan sekolah. Kalian sudah pernah mendengar tidak tentang denah? Sebuah denah? Belum? Oke, mari kita belajar dengan sama-sama. Denah itu pengertiannya adalah gambar yang menunjukkan letak atau lokasi dan bagian dari suatu tempat. Jadi, kesimpulannya, denah itu bertujuan untuk apa? Tujuannya agar mempermudah kita mencari sebuah objek di permukaan bumi. Contohnya, kalian pernah melihat atau mendengar atau sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi Google Map? Nah, Google Map itu untuk membantu apa? Mencari apa? Mencari jalan atau lokasi. Jadi ya itu dia denah. Nah, kemudian jenis-jenisnya apa saja? Di dalam denah itu ada arah mata angin. Arah mata anginnya terdiri apa saja? Utara, selatan, timur, barat, barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Jadi bentuk mata anginnya seperti ini ya. Kalian sudah pernah melihat kompas belum? Kompas itu juga termasuk jenis arah
Tujuannya untuk apa tadi? Mencari apa? Mencari lokasi yang belum pernah apa? Kalian apa? Kunjungi. Jadi kayak gitu ya. Contohnya, nah Dena sekolah yang ada di Dasar Negeri Nusantara 1. Jadi contoh petanya seperti ini. Dena atau peta. Kalian sudah pernah melihat kartun Dora? Dora biasanya ngapain itu? Menjelajahnya menggunakan apa kira-kira? Yang paling pakai itu apa? Lagunya gimana? Katakan peta, kayak gitu. Nah itu juga termasuk sebuah Denanya terdiri apa saja? Sawah, SD Nusantara 1, sawah lagi berarti dikelilingi oleh sawah. SD-nya banyak banget ya, kayak gitu. Terus ini jalannya. Nah, dari situ ini juga ada puskesmas, ada toko, rumah warga, fotokopian, balai kelurahan. Ketika kalian sudah bisa memahami peta atau sudah ada gambaran tentang peta atau Dena, kemudian kalian juga harus bisa membaca Dena atau peta. Contohnya ada di sini ya, yang ada di keterangan bawahnya peta ini. Jadi SD Nusantara 1 itu terletak di Jalan Nusantara. Berarti di kawasan Jalan Nusantara. Kemudian nomor berapa? Nomor 10. Sebelah kanan dan kiri, kanan kiri. Kalau kalian kan pasti di sini, kanannya di sini, kirinya di sini. Nah, sebelah kanan dan kiri sekolah itu terdapat apa? Sawah. Kemudian di depan sekolah pas ini ada apa di depan sekolahnya? Rumah warga. Kemudian apa lagi kira-kira? Di depan sekolah itu terdapat rumah warga, toko, fotokopi, pas ini ya. Kemudian lagi jarak tempuh dari kota ke sekolah itu sekitar 5 km. Beberapa siswa itu berangkat ke sekolah itu diantar orang tua, tidak ada yang jalan kaki karena sedikit jauh. Kalau kalian diantar siapa tuh jalan kaki? Diantar orang tua. Beberapa siswa ada juga yang berjalan kaki, kayak gitu. Itu ya rumahnya juga. Kalau rumahnya kayak di rumahnya ada ya jalan kaki, boncos mau kaki capek tuh. Terus ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Kemudian Jalan Nusantara itu dilalui oleh angkutan umum. Jadi Jalan Nusantara ini jalan raya, banyak dilalui oleh apa? Kalau jalan raya, jalan mobil, sepeda motor. Jadi jalannya apa? Bikin apa? Kalau ada mobil, ada kendaraan muatan besar kayak itu bikin apa? Bikin kayak gitu ya. Dari sini sudah paham? Sudah. Ada yang belum bisa baca Dena? Kira-kira yuk kita bermain tentang temanya Dena sekolah. Dena sekolah kita itu nama SD-nya apa? SD Asih. Kira-kira tempat atau lokasi SD Asih itu posisinya gimana? Gimana? Dekat dengan rumahnya siapa? Rumah warga. Kemudian ada jalannya. Terus kemudian nih kelas 2 itu dekat dengan kelas berapa? Di sebelah mana?
kelas 2 itu posisinya? Di sebelah kelas berapa? Kelas 3. Kayak gitu ya cara bacanya. Sekarang lanjut. Nah, bahasa Indonesia sudah selesai. Habis itu kita belajar tentang matematika. Untuk tugasnya nanti ya. Matematika yakni kita belajar tentang pecahan nilai uang. Siapa yang di sini tidak tahu uang? Tahu semua. Kalau uang yang nominalnya paling besar berapa? 100.000. Nah, 100.000 ditambah 100.000 jadinya berapa? Uang paling nomor 1 ya kalian. Kalau koin, uang koin tahu? Nominalnya berapa paling kecil? 100 rupiah. Kemudian ada berapa lagi selain 100 rupiah? 200 rupiah. Habis itu berapa lagi? Enggak ada 300. 500 rupiah. Lanjut berapa lagi? 1.000. Ada lagi 3? Enggak ada. Gitu ya. Jadi fungsi uang itu untuk apa toh? Fungsinya untuk bayar. Kalau misalkan kita beli terus misalkan yang beli es krim Pak, tapi uangku cuma 500 rupiah, padahal es krimnya harganya 2.000. Berarti gimana? Jadi beli atau tetap memaksa bapaknya? Tidak jadi beli. Oh, tidak jadi beli. Kira-kira kalau pengen beli nih, kalian pulang ambil uang. Kalian padahal punyanya 500 rupiah, berarti kurang berapa? Uangnya. Harganya es krimnya 2.000. Kurang 1.500. 1.500. Wah, pintar banget ini. Lanjut ya. Sebelum itu kita belajar pengertiannya dulu deh. Jadi pecahan nilai uang itu ada jenis uang logam dan juga uang kertas. Merupakan alat pembayaran yang sah. Mata uang Indonesia itu namanya rupiah. Kalau Malaysia apa? Ringgit. Lanjut, ada 2 jenis uang di Indonesia, yakni uang logam dan juga uang kertas. Kira-kira uang logam tadi jenisnya sudah paham. Kalau uang kertas gimana uang kertas? Jenisnya apa saja? 2.000, terus 3.000, 5.000, 10.000, terus 50.000, terus 100.000. Kalau uang warna hijau itu berapa? Kalau warna ungu 10.000. Kalau warna orange apa tuh yang orange? 5.000. Kalau warnanya abu-abu 2.000. Warna paling utama kalian. Misalkan nih lagi kalian pergi ke Indomaret. Ya, pergi ke Indomaret. Ya. Kalian biasanya beli apa? Jajanan. Bisa apa? Iya tahu. Namanya apa? Samyang itu mie. Kira-kira harganya berapa? Ada yang 7.000, 10.000. Murah banget samyang. Kira-kira harganya misalkan 10.000. Lalu kalian bawa uang 50.000. Itu kembalian atau gimana? Kira-kira berapa? 40.000. 40.000. Lanjut. Gio diminta ibunya untuk membeli garam. Terus apa lagi? Motoraiko, bawang merah, bawang putih. Terus kemudian dia sudah sampai ke warungnya nih, ke warung kelontong.
dia cuma dikasih uang 100.000 sama ibunya. 100.000. Nah, belanja yang dihabiskan itu kira-kira 40.000. Kembaliannya berapa? 60.000. Wah, kita langsung cadain. Masalah mantap. Lanjut. Nah, ini termasuk jenis nilai pecahan uang. Jadi nilai pecahan uang logam dan uang kertas itu ada di sini ya. Kalian sudah paham ya tadi ya? Ini uang logamnya. Uang logamnya kok 4? Iya, ada jumlahnya ada 4 jenis. Jadi uang merupakan alat pembayaran biasa. Tadi sudah ya pengertiannya ya. Ini jenis-jenis yang berarti uang logam jenisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kalian misalkan ada sebuah pertanyaan, kalau ini namanya ditulis ya. Kalau yang ini berarti 1.000 rupiah dibaca. Yang ini juga sama. Ini ditulis, ini dibaca. Ini juga sama. Ditulis, dibaca. Jadi kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, ada kata-kata dibaca, berarti jawabnya pakai huruf. Kalau ditulis berarti pakai angka. Contohnya, contoh ya. Misalkan uang digabung, berarti masuknya ke jumlahan. Rp 5.000 ditambah Rp 2.000. Kira-kira berapa? Cara bacanya gimana? Dibaca. Gimana? Gak usah yang ini aja. 1.000 rupiah. Dari sini paham? Kalau misalkan lagi 5.000 ditulis. Ya, gimana ini kalau soalnya kayak gini? Tulis 2, 5. Ayo, awalnya gimana cara penulisannya? Ada apa yang tulis? RP 2, 5 titik. Benar ada titiknya. Ya, 25 terus. Kayak gini penulisannya ya. Kalau 25.000 dikasih tambah rupiah, saya suka. Ini rupiah ya. Rupiah. Berarti Rp dulu 1.000 rupiah. Berarti Rp dulu, kemudian 25.000. Kayak gitu. Lanjut sekarang nomor 3. Misalkan 34.000. Saya tunjuk ya, nanti harus menjawab. Nah, kalau materi yang selanjutnya itu cara membandingkan ya, membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan uang. Contohnya ada di sini.
yang mana? 500 rupiah. Cara jawabnya berarti lebih dari. Kalau lebih dari itu gimana tadi caranya? Coba Sesha. Nih lambangnya gimana ya, maju Mbak? Maju. Maju. Nih di bawahnya aja. Iya. Lebih dari. Oke, terima kasih Mbak Sesha. Jadi kalian harus juga bisa menghafalkan lambang-lambangnya. Kalau kurang dari berarti gimana coba? Kayak gitu ya. Terus lanjut. Kalau uang kertas berarti uang 1.000 rupiah dan juga uang 2.000 rupiah. Berarti cara jawabnya kurang dari berarti lambangnya ini. Bisa dipahami? Bisa. Iya, 10.000. Tadi tadi dari 1.000 ya? Maaf. Terus ada coba contohnya kayak gini lagi. Tidak usah. Contoh ya, cara bandingin nilai mata uang. Nilai mata uang nomor 1. Yuk, dikerjakan dulu. Contohnya langsung pakai tulisan saya. Rp 25.000 titik Rp 30.000. Kira-kira gimana cara bandinginnya? Bacanya gimana bacanya? Kurang dari 30.000. Baca nilai. Lanjut nomor 2. Kedua ya. Misalkan Rp 50.000 titik nanti saya tunjuk ya. Rp 20.000 rupiah. Kira-kira bahasnya gimana ini caranya? Lebih dari. Bisa dipahami? Bisa. Coba sambil latihan. Nanti Ustazah tunggu satu buat menjawab di sini ya, di papan tulis ya. Rp 45.000 Rp 3 terus 20.000. Langsung aja, siapa yang mau menjawab? Aina, langsung yuk, Aina. Jawab. Lebih dari atau kurang dari? Ucap berarti paham ya. Makasih Mas Ainan. Betul banget. Jawabannya lebih dari. Lanjut nomor 2. Rp 15.000 Rp 35.000 rupiah. Siapa yang mau menjawab?
maju. Yotika. Yang lain masih ada kesempatan ya. Lima belas ribu dan juga 35.000. Oke, good job. Tuh. Lanjut, nomor 3. Masih banyak kesempatan untuk kalian. Bersama dulu. RP 100.000 RP 65.000. Ayo, siapa yang mau maju? Abyu, jawab. Oke, Mas Abyu, terima kasih ya. Lanjut soal lagi. Nomor 4. EP 150.000. Kira-kira EP 150.000 sama 120.000. Siapa yang mau menjawab? Masa lagi ayo, Sesha, ayo. Benar, yakin aja sama jawaban kamu. Ya, apa teh? Oke, dari sini sudah paham? Sudah. Sekarang kita lanjut materi yang terakhir tentang SDGP, seni budaya dan penampilan. Oke, kelihatan warna hijau ya karena warna hijau. Nggak apa-apa. Ya sambil duduk ya, sambil duduk. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar menari. Siapa yang di sini suka menari? Oh, pada suka menari. Sebelum itu kita harus memahami pengertian dari menari atau gerak dasar tari. Gerak dasar tari adalah tumpuan utama dari seni tari karena gerak adalah materi dasar dari tari dan pada hakikatnya setiap manusia itu dapat bergerak. Mas Tita, ayo diulangi lagi ya. Pengertian dari gerak dasar tari. Gerak dasar tari adalah tumpuan utama dari seni tari. Karena apa? Karena tari itu pakai apa? Tari itu pakai gerak. Masa dia baca menari harus dibunyi. Ada mungkin tari itu biasanya tangannya juga nggak ditari nggak? Kakinya iya nggak? Iya. Kepalanya? Kepalanya iya tuh. Matanya iya nggak? Iya. Terus adalah materi dasar dari tari dan pada hakikatnya setiap manusia itu dapat bergerak sehingga dapat menari. Itu menurut Kemendikbud. Seni tari adalah salah satu karya seni tak benda karena tari tidak menggunakan sarana lain kecuali tubuh manusia itu sendiri. Dia menghasilkan
Nah, contohnya ini gerak dasar tari. Kira-kira ini namanya gerak dasar tari apa ya? Kira-kira ya. Yuk, apa namanya? Kita sambil mencontoh. Agak sini Mas, agak sini. Mas Ainan, sini ayo agak sini. Mas Ainan, kamu di sana aja di tempat di tukang. Aku siapa? Dia agak sini. Nah, oke. Pertama, posisi tegak. Kemudian posisi tangan lurus ya. Lurus ke bawah, bagian tegak. Lanjut, gerak menekuk tangan ke samping, menekuk tangan. Ini. Kemudian gerak menekuk tangan ke atas. Sebelumnya gini, habis itu gini. Gitu ya, ini. Selanjutnya posisi kakinya menjingkat. Ini ya. Pertama gini. Gitu ya. Lanjut gerak mengangkat kakinya diangkat. Lalu gerak menekuk tangan ke depan, ditekuk tangannya. Lanjut yang terakhir, dimulai tangan lurus ke bawah, badan tegak. Berarti dimulai dari sini. Yuk, kita mulai ya. Tegak dulu, lanjut tangan samping, ini menekuk. Kemudian tadi apa lagi? Menekuk tangan ke samping, gerak menekuk ke atas. Ke atas ya. Ini pertama gini, terus kakinya dicincin, terus diangkat kakinya, kemudian menekuk. Nah, gitu. Kalau gerak tari ayam gimana? Gerak tari ayam. Bro, gitu ya. Terus ini juga mengepakkan tangannya. Kalau gerak tari, gerak kaki. Kalau gerak tari kodok gimana? Coba. Kayak gitu ya, contohnya ya. Dari sini sudah paham semua materinya? Alhamdulillah. Tadi belajar apa saja mata pelajarannya? Bahasa Indonesianya tentang apa? Yang kedua, apalagi belajar apa materinya? Kemudian mata uang itu terdiri apa saja jenis-jenisnya? Kertas dan juga logam apa saja tadi? 1.100 rupiah, 200 rupiah, terus 500 rupiah, terus apa lagi? 1.000 rupiah. Kalau uang kertas ini saya baca rupiah, terus 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Terus kalau seni tadi apa? Seni gerak. Kalian tadi menari apa? Contohnya apa saja dari tarinya yang kalian tarikan tadi? Gerak apa? Iya, itu gerak. Contohnya apa macam-macamnya? Macam-macamnya apa saja? Terus berdiri tegak. Terus ada gerak tari ayam, ada gerak tari kodok. Kayak gitu ya kesimpulannya ya. Dan yuk, sudah selesai mata pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan Alhamdulillah.
Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Semangat belajarnya, jangan lupa di rumah nanti diulangi lagi. Biar apa? Biar tidak lupa. Gitu ya, makasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.